Ya. Kemudian lismu. Ya, apa nama ilmu ini? Ilmu tajwid ini. Itu ada berapa nama? Ada yang menyebutnya dengan ilmu tajwid, ilmu tahsin, ilmu tilawah, ilmu tartil. Ya sebenarnya ya sama saja sebenarnya ini. Ya, ilmu tentang ya cara membaca Al-Qur'an. Ya, cuma manusia memberikan beberapa nama. Ya, ada tajwid ya tahsin juga. Tahsin ya tilawah juga. Tilawah ya tartil juga. Ya, dan seterusnya. Ya, yang jelasnya namanya seperti itu. Ya, tapi lebih masyhurnya dengan ilmu tajwid. Itu kalau teori. Kalau tahsin itu biasanya lebih dominan ke praktek. Iya. Kalau tilawah langsung membaca, tartil dalam segi membaca pelan-pelan. Ya, kalau tilawah biasa identik dengan suara yang panjang. Iya, seperti qori. Iya, kalau tartil ya murattal. Iya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, ya, ya, yang kedelapan sandaran syar'inya. Ilmu tajwid yang bersandar pada riwayat yang datang dari ulama. Iya, jadi ilmu tajwid ini adalah ilmu ya, jadi segala sesuatu ada sandarannya. Iya. Seperti kalau bahasa Arab, ya, sandarannya adalah yang digunakan oleh orang-orang Arab. Ya, sandarannya. Ya, dan bahasa Arab ya, dan bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an adalah bahasa Arab yang paling fasih. Iya, bahasa Arab yang paling fasih. Nah, kalau ilmu tajwid ini bagaimana? Ya, ilmu tajwid bersandarnya kepada riwayat yang datang dari ulama. Iya, dengan sanad mereka yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sandarannya kemana? Ke ulama. Seperti kita membaca antum, iya, kita membaca antum atau ada orang yang mengatakan apabila nun sukun ketemu fa, umpama nun sukun ketemu fa itu bacaannya ikhfa. Orang bertanya, iya, ikhfanya itu bagaimana? Iya, kita baca. Contoh umpama anfusikum, anfusikum. Begitu cara ikhfanya. Iya. Orang bertanya lagi, dari siapa kamu baca itu? Siapa yang ngajari kamu begitu? Iya. Iya, maka kita mengatakan guru saya. Siapa namanya? Itu baru saya sandarkan ke situ. Ya, karena guru saya itu sudah belajar ke guru ini. Iya, guru ini sudah belajar ke guru ini belajar ke guru ini dan bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sandarannya dari riwayat. Iya, iya. Kalau dia mengatakan, iya, kamu membaca seperti itu, iya, dari mana kamu dapat? Itu saya dapatkan dalam buku. Dalam buku. Ini ada buku tajwid. Saya dapatkan bahwa kalau membaca anfusikum begitu cara bacanya. Maka, ya itu tidak bisa dikatakan sebagai sandaran. Kenapa? Karena buku itu adalah benda yang tidak bisa bicara. Tidak bisa mengoreksi. Ya, makanya belajar ilmu tajwid ini ya sunnahnya itu istilahnya talaki. Ya, bertemu langsung membacakan bacaan kita di depan syekh ya atau di depan ustaz. Itu namanya talaki. Ya, tidak boleh kita belajar Al-Qur'an ini lalu kemudian sandarannya kita adalah buku. Iya, tidak bisa. Sandarannya belajar Al-Qur'an adalah riwayat. Iya. Dari mana riwayat ini? Yang datang dari para ulama. Iya. Dengan sanad yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian apa lagi? Iya, hukum syari. Iya, ada 10 nanti. Iya, yang ke-9 sekarang. Hukum syari. Iya, hukum mengamalkan atau hukum syar'i dalam mempelajari ilmu tajwid. Ya, kalau secara umum, ya dalam buku tajwid As-Safa itu secara umum katakan bahwa mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Ini teorinya. Ya, seperti buku tajwid yang kita miliki, ya tajwid praktik As-Safa semua adalah teori. Ya, teori-teori di dalam itu hukumnya mempelajarinya fardu kifayah. Artinya, satu kampung ketika tidak ada satupun di dalam satu kampung itu berangkat belajar ilmu tajwid ini, maka seluruh warga, masyarakat yang ada dalam kampung itu berdosa semua. Itu namanya fardu kifayah. Sama seperti sholat jenazah. Ada mayat, ya, ada mayit, ya. Lalu kemudian tidak ada
di antara warga masyarakat itu yang mensolati mayat itu, maka semuanya berdosa. Namun ketika sudah ada yang mensolati mayat tersebut, maka gugurlah dosa yang lain. Begitu pula ilmu tajwid ini. Hukum mempelajarinya secara syar'inya itu fardu kifayah. Iya, teorinya, teori ilmunya. Iya. Namun mengamalkan ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Qur'an hukumnya fardu ain. Iya. Mengamalkan ilmu tajwid atau mempraktekkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Qur'an itu hukumnya fardu ain. Artinya setiap muslim ketika membaca Al-Qur'an dia harus memakai ilmu tajwid. Iya, dia harus memakai ilmu tajwid. Iya. Dan tidak mesti orang yang membaca Al-Qur'an itu ahli dalam teori tajwid. Iya. Iya. Zaman dahulu tidak ada teori tajwid. Iya, tapi semua orang membaca Al-Quran dengan tajwid. Iya. Di zaman Nabi tidak ada buku tajwid, tidak ada teori-teori tajwid, tapi semua para sahabat yang diajarkan oleh Nabi itu membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Iya. Nanti ketika berjalannya waktu lalu kemudian banyak manusia yang melakukan kesalahan-kesalahan, maka para ulama tajwid tadi, yang telah kita sebutkan tadi itu, memulai memberikan tanda. Iya, memulai memberikan teori-teori. Iya, memulai mengajarkan kesalahan-kesalahan. Iya, memulai membuat bait-bait syair. Iya, waktu zaman itu masih sedikit yang salah, maka bait-bait syairnya, bait-bait tajwidnya baru 51 bait. Namun berjalannya waktu manusia semakin banyak kesalahan, maka ada yang sampai 200 bait. Iya, ketika ditanya kenapa semakin banyak baitnya, karena manusia semakin banyak kesalahannya membaca Al-Quran. Iya, baik. Ya, jadi itu tadi. Iya, hukum syar'inya. Iya. Nah, oleh karena itu, Imam Ibnul Jazari rahimahullah, dalam kitabnya namanya An-Nashr, beliau mengatakan begini. Iya, bahwa orang baca Al-Quran itu, ada tiga. Ada tiga. Orang baca Al-Quran itu ada tiga hukumnya. Ada orang yang disebut yang pertama namanya muhsinun ma'jur. Iya, muhsinun ma'jur. Orang yang bagus bacaannya dan dengan bagusnya bacaannya dia berpahala. Iya, kata Nabi, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Qur'an, bagus bacaannya, bagus makhrajnya, bagus sifatnya, bagus hukum-hukumnya, maka dia kata Rasulullah, ma'as-safaratil kiramil bararah. Dia akan mendapatkan kemuliaan bersama dengan para malaikat. Iya. Kemudian orang yang kedua membaca Al-Qur'an itu namanya musi asim. Musi asim. Artinya orang yang jelek bacaan Al-Qur'annya namun dia tidak mau belajar. Jelek bacaan Qur'annya tapi tidak mau belajar. Yang seperti ini diganjar dengan dosa. Iya, ada orang tidak sudah jelas bacaannya tidak bagus, dan tidak mau pula belajar, maka orang seperti ini balasannya dia akan berdosa. Iya. Kemudian orang yang ketiga namanya musi ma'dzur. Iya, orang yang jelek bacaannya tapi mau belajar. Iya. Inilah dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an tapi dia masih terbata-bata karena baru belajar. Artinya ada keinginan terus untuk belajar. Ya, kata Rasulullah, lahu ajran, baginya 2 pahala, pahala membaca setiap huruf dan pahala capek ketika selalu melakukan kesalahan-kesalahannya itu karena belum lancar bacanya. Kata Imam Ibnul Jazari, orang itu diampuni, ma'dzur. Iya. Apa bedanya? Satu mau belajar, satu tidak mau belajar. Ya, jadi kalau kita merasa bacaan kita tidak bagus, maka harus kita belajar. Ya, kita tahu diri kita tidak bagus bacaan, lalu kemudian kita tidak mau belajar, maka ini balasannya. Kita akan berdosa di dunia dan itu akan kita mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Ya, itu kata Ibnul Jazari tentang orang yang hukum orang membaca Al-Quran.
Iya. Jadi kalau ada yang terjatuh dalam kesalahan-kesalahan membaca Al-Qur'an, ya tergantung. Ya, jadi kalau kesalahannya apa namanya tidak sampai merubah makna, maka ya insyaallah ya tidak masalah. Namun ketika merubah makna ada dua. Ya, apakah dia belajar? Kalau dia belajar, maka dia ma'zur, diampuni. Kalau dia tidak belajar, maka dia berdosa. Iya. Bagaimana hukumnya ketika dalam sholat? Iya. Orang membaca Al-Quran tidak bagus bacaannya. Maka sama. Iya. Ya, bagusnya dia tidak dijadikan sebagai imam. Iya, dan karena ketika salah bacanya, apalagi Al-Fatihah salah baca, maka bisa membatalkan sholat. Iya. Kecuali kalau bacaannya adalah bacaan yang sudah ada riwayatnya, ya maka ya mungkin apa akan tetap dapat mendapatkan pahala. Ya, karena tetap ada riwayat. Kecuali yang tidak ada riwayatnya. Ya, umpama seperti siratal ladzina an'amtu. Ini tidak ada riwayatnya. Iya. Dia baca shad, iya. Tapi kalau yang dia baca sin, sirata, ini ada riwayatnya. Iya. Atau baca zai, zirata, ada riwayatnya. Iya, maka yang seperti itu ya tidak ada masalah. Iya, kemudian yang terakhir pembahasan masail. Masailu, pembahasan ilmu tajwid. Iya. Jadi dari sekian tadi pembahasan dari definisi, kemudian objek pembahasan tajwid, kemudian manfaat, kemudian hubungannya, kemudian keutamaannya, kemudian penemunya, kemudian sandarannya dan hukum mempelajarinya. Ternyata tajwid itu ya sangat ringkas sekali sebenarnya. Iya, hanya ada 4 bab. Iya, hanya ada 4 bab. Jadi pembahasan ilmu tajwid ini tidak terlalu panjang. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain seperti umpama ilmu fikih. Ilmu fikih ada bab tohara, bab salat, bab banyak sekali. Iya. Adapun tajwid ini saja hanya 4. Iya. Yang pertama bab makharijul huruf. Iya. Tempat keluarnya huruf. Iya, kapan kita telah kuasai ini, maka kita pindah ke bab yang kedua, yaitu sifat huruf. Karakteristik setiap huruf. Cara mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya. Itu namanya sifat huruf. Kemudian yang ketiga, tarkibul huruf. Tarkibul huruf ini adalah ketika huruf itu bertemu. Mim sukun ketika bertemu dengan mim. Maka ada hukumnya. Nanti namanya idgham mimi. Maka cara membacanya didengungkan. Iya. Mim sukun ketemu selain mim dan ba, maka mimnya tidak boleh dibaca dengan dengung. Itu hukum namanya. Iya. Kemudian yang keempat, pembahasan tajwid itu adalah praktek. Bahkan sebagian syekh ya yang telah mengajarkan kita tentang ilmu tajwid bahkan mengatakan bahwa sebenarnya tajwid ini cukup 10% teori dan 90% praktek. Iya, cukup 10% teori. Iya, dan 90% adalah praktek. Saking pentingnya praktek, tatbik. Iya. Makanya ada syekh di Mesir itu, ya namanya Syekh Nabhan, beliau mengatakan bahwa bab yang keempat ini adalah bab yang sangat penting daripada 3 bab sebelumnya. Iya, yaitu bab makhraj, bab sifat, dan bab hukum. Iya. Kenapa? Iya, walaupun kita ahli dalam bab makhraj, kita kuasai teori-teori makhraj, kita kuasai tentang sifatul huruf, tempat bagaimana cara mengeluarkan huruf, kita kuasai juga tentang teori hukum-hukum ketika bertemu huruf itu, tapi kemudian kita tidak mau praktek, iya, maka ini bisa saja bacaan kita salah. Iya, makanya Imam Ibnul Jazari dalam matanya mengatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifaqih. Iya. Tidak ada perbedaan antara orang yang bisa bisa membaca Al-Qur'an dengan orang yang ahli membaca atau orang yang bisa membaca Al-Qur'an illa riyadatum ri'in bifaqih. Kecuali satu. Yang bisa itu dia riyadhah, dia melatih. Yang satu tidak riyadhah, tidak melatih dirinya. Yang satu tatbik, yang satu tidak tatbik. Kenapa dia bisa? Bagus makhrajnya, sempurna sifat-sifatnya, hukumnya pun juga diberikan.
Kenapa bisa? Karena dia mempraktikkannya. Iya, dia tatbik. Iya, dia tatbik. Iya. Dan berkaitan dengan tatbik praktek ini, ya praktek atau cara atau belajar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah adalah praktek dengan talaqi. Ya, artinya Al-Quran ini dipelajari dengan bertemu dengan guru. Ya, harus bertemu dengan guru. Bagaimana dengan metode begini? Ya, dengan metode online seperti ini. Ya, mudah-mudahan. Ya, ini juga ya bisa sama. Ya, mudah-mudahan bisa sama. Ya, seperti talaqi. Ya, walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa ini yang terbaik. Namun kalau kondisi seperti ini, maka kita mengatakan inilah metode terbaik saat ini. Ya, dengan cara online. Ya, karena ya secara offline kita masih belum bisa, maka ya kalau kita tidak bisa mengambil seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Itu kata kaidah para ulama. Ya, maka tatbik ini sangat penting sekali untuk kita praktekkan. Ya, dan insya Allah ya dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya tentang ilmu ini, ya kita akan jelaskan tentang bagaimana tatbiknya, ya bagaimana prakteknya setiap teori-teori yang akan kita bahas dalam buku ini. Ya, jadi saat ini kita masih, ya alhamdulillah telah selesai penjelasan tentang mabadi'u tajwid, dasar-dasar dan pokok-pokok ilmu tajwid. Jadi sudah bisa kita katakan bahwa ketika kita ditanya apa sih itu tajwid, sudah kita bisa jelaskan bahwa ini definisinya, ini pembahasannya, ini faedahnya, ini keutamaannya, ini hubungannya, ini nama-nama ilmunya, kemudian sandarannya, kemudian hukum mempelajarinya, dan apa pembahasannya. Setelah kita mengetahui ini, maka nanti insya Allah kita akan melanjutkan, mulailah kita masuk pada bab yang pertama insya Allah, yaitu bab tentang makharijul huruf. Ya. Kenapa ini yang harus pertama kita lakukan? Karena kata Imam Al-Jazari, idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughat. Ya, kenapa bab yang pertama kita harus pelajari adalah bab makharijul huruf? Karena bab ini adalah bab yang dimana ketika kita mempelajarinya, kita akan bisa melafalkan huruf-huruf hijaiyah itu dengan sempurna, dengan fasih, biafsahil lughat, seperti bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Arab. Iya,